Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman semuanya yang berada di rumah? Alhamdulillah baru saja kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ibadah khusus di bulan Zulhijjah. Di antaranya kita sudah melaksanakan saum Arafah. Kemudian yang kedua salat Idul Adha. Dan yang terakhir, kita juga sudah menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Bahkan mungkin di antara teman-teman ada juga yang ikut berkurban. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya, khususnya yang mampu untuk berkurban tahun ini. Teman-teman semuanya, santri SDIT Taqiyah Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman tahu tidak? Hewan kurban yang selama ini kita saksikan seperti kambing, kemudian unta, sapi, dan sebagainya, itu bisa ada sampai sekarang itu karena berkembang biak. Teman-teman bisa bayangkan, seandainya hewan-hewan yang tadi disebutkan, hewan sapi, kambing, unta, itu tidak bisa berkembang biak, apa yang akan terjadi? Ya, tentu kita tidak akan atau tidak bisa melihat bagaimana atau seperti apa kambing, seperti apa unta, seperti apa sapi. Nah, oleh karena itu mungkin sampai sekarang kita tidak bisa menikmati lezatnya sate kambing atau rendang sapi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Yuk kita simak sama-sama materinya. Perkembangbiakan pada hewan itu secara umum terbagi dua ya, bagi dua teman-teman. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi dua. Yang pertama adalah bertunas dan yang kedua adalah fragmentasi. Bertunas merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Hewan yang berkembang biak dengan bertunas, misalnya hydra. Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah hewan hydra. Perkembangbiakannya cukup sederhana. Mula-mula, sebuah tunas kecil tumbuh di bagian tubuh hydra. Tunas tersebut tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya dan telah mulai menangkap makanannya sendiri. Selanjutnya, tunas akan lepas dari induknya dan menjadi hewan dewasa yang bebas. Yeay, aku bebas. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara membelah tubuh menjadi beberapa bagian atau fragmen. Setiap fragmen atau bagian tubuh tersebut kemudian akan berkembang menjadi hewan baru yang mirip dengan induknya. Ini adalah contoh hewan bersel satu yang ingin membelah diri. Coba perhatikan teman-teman. Hewan ini asalnya satu, kemudian membuat garis yang nantinya akan terpotong garis tersebut. Dan kemudian akhirnya berhasil membelah diri. Oke, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika sel jantan bertemu dengan sel betina.
Pertemuan sel jantan dan sel betina akan menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi embrio atau calon anak. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis hewan ini yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain burung, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Hewan-hewan yang melahirkan anaknya antara lain kambing, kucing, harimau, unta, paus, lumba-lumba, dan masih banyak yang lainnya. Ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya, anakonda, ikan pari, ikan hiu macan, dan beberapa jenis kadal. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar merupakan perpaduan cara bertelur dan cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur. Akan tetapi, telur yang telah dibuahi berkembang di dalam tubuh induknya. Telur hewan ovovivipar menetas dalam tubuh, lalu dikeluarkan dari tubuh induknya dalam bentuk individu baru. Teman-teman semuanya, itu materi untuk hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ikuti terus video-video berikutnya yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.